Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'un nas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk berusaha istiqomah hadir dalam kajian ilmu, dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan mendayagunakan segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berkumpul pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian tematik Tadabbur Al-Qur'an. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Gurunda kita Dr. Atabik Lutfi yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian Tadabbur Al-Qur'an surat Saba, surat ke-34. Sebelum kita mulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Atabik Lutfi untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Baik, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz Fauzi. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat generasi Izzah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahmanu ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Semakin banyak kita bersyukur dengan meningkatkan iman dan takwa, ibadah dan amal soleh kita, akan semakin banyak pula anugerah Allah untuk kita semua di dunia dengan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan, di yaumil akhir dengan ampunan, rahmat dan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada
baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan terus-menerus berikhtiar untuk mengikuti dan meneladani, mengamalkan semua tuntunan Nabi. Insya Allah dengan demikian kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, sahabat dan teman kita adalah umatnya Rasul yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema kita pada pagi yang mulia ini adalah melanjutkan tadabbur, yaitu surat Saba. Surat yang Allah beri nama dengan nama salah satu dari negeri atau kerajaan di masa dahulu yang Allah sebut dengan kerajaan Saba. Sudah nampak ya slide-nya, Ustaz Fauzi? Sudah, Ustaz, sudah. Baik. Tapi kecil apa besar? Besar, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Sebagai pengantar, di dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi, sahabat pernah bertanya, siapakah negeri Saba? Ataukah siapakah Saba? Karena Allah menyebutkannya laqad kana li sabain. Ya, Saba itu siapa? Karena terjadinya di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dikatakan pada zaman Nabi Sulaiman. Maka dalam hadis Farwah, Rasul SAW pernah ditanya, ya Rasul, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Ya, apakah nama orang, nama tempat, ya, atau bahkan nama seorang wanita? Maka Nabi dalam hadisnya menjawab, dia bukanlah nama suatu tempat, laisa bi ardin, bukan pula nama wanita, walaisa bi imro'atin, tetapi wahwa rojulun, walakinnahu rojulun, dia adalah laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya tinggal di Yaman, 4 orang di wilayah Syam. Nah, Allah alam. Begitulah dahulu mereka memisahkan anak-anaknya supaya terjadi ya pengembangan-pengembangan kebaikan. Mungkin kita pun demikian ya, sebagian anak kita sekolahkan di tempat ini, sebagian di tempat yang lain. Ini tradisi masyarakat dahulu. Ya, intinya bahwa akhirnya baik itu Yaman atau Syam ya, kedua-duanya banyak ditempati oleh keturunan dari Sabak. Ya, jadi dia adalah seorang ya yang punya kebaikan banyak, karena nanti dari mereka ini banyak pula mengembangkan, mensejahterakan negeri yang kita kenal dengan negeri Sabah. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebut nama dari anak-anak Sabah itu. Misalnya yang di Yaman ada Madjiz, ada Kindah, ada Al-Az, dan ada Ash'ariyun, Ammar, dan Himyar. Sedangkan di wilayah Syam ada Lakhm, Juzam, Amilah, dan Ghassan. Hadis Imam Ahmad. Ya, berarti 10 nama ini ya diabadikan dalam hadis Ibnu Abbas, sedangkan dalam hadisnya Farwah bin Musaik tidak disebut namanya, hanya disebut ya 10 itu dibagi dua, 6-nya di wilayah Yaman, sedangkan 4-nya di wilayah Syam. Berarti dalam ilmu hadis, hadis yang satu dijelaskan dengan hadis yang lain. Dan demikian juga dalam tafsir Al-Quran, satu ayat dijelaskan di ayat yang lain. Karena bisa jadi satu teks itu masih global, teks yang lain lebih rinci. Itulah cara kita memahami ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis. Bukan dikatakan ya bertentangan hadis ini. Yang satu menyebut namanya, yang satu tidak. Bukan bertentangan. Berarti kemungkinan ada dua hadis, yaitu pertanyaan kepada Nabi dan Nabi menjawabnya secara global, kemudian juga pertanyaan kepada Nabi dan Nabi menjawabnya secara rinci. Ya, itulah cara Nabi memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabatnya. Sebagaimana kita juga orang tua kadang ya kita rincikan jawaban dari kita, tapi kadang kita globalkan karena memang kebutuhannya belum mendesak.
Tapi kalau sudah mendesak, kita rincikan. Nah, itulah tata cara Nabi dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Itulah sabak yang dimaksud dengan surat yang kita akan bahas pada kesempatan yang baik ini. Suratnya adalah surat ke-34, jumlah ayatnya 54. Dikatakan sebagai Makkiyah ya karena berbicara tentang beberapa akidah. Akidahnya adalah akidah tentang kenikmatan. Kenapa kenikmatan itu bagian dari akidah atau keimanan? Karena ada kata kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Berarti orang yang kufur nikmat itu akidahnya bermasalah. Karena bahasa Allah adalah kufur nikmat. Wala in kafartum. Sehingga nikmat itu sebagaimana tadi Ustadz Fauzi sampaikan, memang kita manfaatkan, kita gunakan untuk kebaikan. Itulah akidah kita terhadap kenikmatan. Maka nikmat jika dibahas secara akidah, tidak mungkin nikmat itu tidak digunakan untuk kebaikan. Salah satu yang menjadi pelajarannya adalah bangsa Sabah atau negeri Sabah, kenikmatan yang luar biasa, dua surga ya. Dua surga atau dua kebun di kanan dan kiri bukannya dijadikan sebagai alat kesyukuran kepada Allah, malah dijadikan sebagai alat kufur nikmat. Disitulah kenapa kenikmatan dikaitkan dengan akidah. Akidah meyakini nikmat adalah semua dari Allah. Setelah meyakini nikmat dari Allah, maka kita menggunakannya hanya untuk Allah. Kemudian kita hindarkan hal-hal yang bertentangan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini diberi nama dengan nama sebuah negeri atau sebuah bangsa yang dikenal di masa dahulu dengan bangsa Sabah. Satu keistimewaan yang Allah berikan kepada bangsa Sabah, bahwa Allah anugerahkan nikmat yang luar biasa dengan ungkapannya jannatani an yaminin wa shimal. Dua surga. Jannah itu secara bahasa Arab bisa kebun, secara umum semua kebun, semua tanah, taman, tapi bisa surga. Kenapa surga? Karena tajri min tahtihal anhar. Digambarkan bahwa surga itu selalu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian juga berarti gambaran tentang surga adalah ibarat taman atau kebun di dunia. Ibarat saja. Tapi hakikatnya tentu amat sangat mulia. Hanya dengan gambaran taman, gambaran kebun, itu seseorang akan memandang itu adalah keindahan dan keagungan. Biasanya seseorang yang suntuk datangnya ke kebun atau taman, ya, rekreasi, berwisata, ya, karena memang akan mendapatkan ketenangan atau refreshing. Nah, Al-Quran menyebutnya jannatani an yaminin washimal. Dua surga sebelah kanan, sebelah kiri. Maksudnya tentu karena ini dalam kehidupan dunia tentu bukan surga hakiki, tapi kebun-kebun, taman-taman yang sangat indah, yang bervariasi jenisnya, bahkan subur dan rupawan. Itulah gambaran dari jannahnya yang ada di negeri Sabah. Maka kita juga dikatakan oleh beberapa orang Indonesia adalah jannah, surga. Ya, tongkat jadi tanaman, ya, surga. Karena suburnya gemah, ripah, repeh, loh jinawi. Demikianlah dahulu ada negeri Sabah, Allah gambarkan surganya sebelah kanan dan kiri, menunjukkan satu anugerah yang sangat luar biasa. Namun sayang, akhirnya mereka malah kufur nikmat. Hasil akhirnya karena kufur nikmat, maka sesuai dengan janji Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid, diganti oleh Allah dari kebun menjadi kebinasaan, dari kesejahteraan menjadi kemelaratan dan kesengsaraan. Itulah yang nanti disebutkan pula di surat Saba di ayat-ayat yang lain. Ada pandangan dari Imam At-Tabari. Kedua kebun itu, kata beliau, sangat luas. Diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya subur,
hasilnya macam-macam buah dan sayuran. Imam Qatadah dan Imam Abdurrahman bin Zaid, seorang tabi'in, mengisahkan kalau orang itu masuk ke kebun itu membawa keranjang di atas kepalanya, dulu kan kalau membawa sesuatu di atas kepala, ya. Ketika keluar dari kebun itu, keranjangnya akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik. Berarti tersentuh oleh keranjang saja, buah itu akan jatuh masuk ke keranjang. Jadi tidak perlu memetik, begini jalan, nah nanti buahnya masuk ke dalam keranjang. Abdurrahman bin Zaid tabi'in menambahkan di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking dan ular. Padahal di kebun. Jadi berarti kebun itu sudahlah subur, macam sayuran, tumbuhan, tanaman, buah-buahan, bahkan tidak ditemukan nyamuk dan lalat. Ada yang bertanya ketika umroh, di Mekah Ustaz nggak ada nyamuk, lalat, dan beberapa serangga. Iya, dia kan kepanasan. Ya, dia kan juga beribadah kepada Allah, jadi tidak ganggu ya. Wallahu a'lam, tapi memang karena padang pasir ya umumnya tidak. Ya ada juga beberapa lokasi yang nyamuk dan lalat. Tapi inilah gambaran dari ketenangan, ya kedamaian, keagungan dari negeri Sabak, ya karena diapit oleh kebun yang luas, bahkan dua gunung, ya tentu itu menggambarkan kesuburan. Biasanya tanah di dekat-dekat gunung itu menunjukkan kesuburan. Sebagaimana di puncak misalnya kan kesuburan. Di Dieng itu juga subur. Di wilayah-wilayah dekat Gunung Semeru itu subur. Demikian gambaran dari Imam At-Tabari yang dinukil dari Imam Qatadah dan juga Imam Abdurrahman bin Zaid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada catatan yang lain yaitu berbasis pada riwayat. Menurut Al-Qushairi, menyebut dua kebun itu tidak berarti hanya ada dua kebun. Kalau hanya ada dua kebun kan masih kurang. Tapi maksudnya adalah bahwa berbagai jenis kebun itu letaknya di kanan dan kiri lembah atau di antara dua gunung. Berarti kalau ada dua lembah, maka kebun-kebunnya di lembah sebelah kanan kebun-kebun semua, di gunung sebelah kanan kebun-kebun semua, mengitari sebelah kiri pun kebun-kebun yang sangat banyak. Tidak menunjukkan bahwa hanya ada dua kebun, hanya ada dua lahan pertanian. Kalau dua kan kurang banyak, ya. Gambaran tentang kesejahteraannya kurang, tapi menunjukkan bukan dua kebun. Nah, dalam ilmu Al-Quran memang bilangan al-adat itu tidak semestinya kita fahami adat yang dimaksud bilangannya, baik di Quran maupun hadis. Misalnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Sebagian mengatakan betul, lebih baik dari 1.000 bulan. Tapi sebagian mengatakan 1.000 bulan itu menunjukkan amat sangat banyak. Dan Allah Maha Kuasa untuk menambah lebih dari itu. Ya, 1.000.000 bulan juga Allah Maha Kuasa gitu. Atau dalam hadis sholat berjamaah 27 derajat atau 25 derajat dalam riwayat yang lain. Itu tidak dihitung 27 atau 25, tapi menunjukkan lipatan yang sangat banyak. Sehingga kita berharap lebih banyak dari itu. Atau ada yang memahami itu angka minimal saja, minimalnya 27 lipatan pahalanya. Tapi maksimalnya Allah yang Maha tahu. Misalnya datang tapi dia jalan kaki, jauh lagi, panas. Nah, tentu beda lagi nilainya. Kemudian bagus dan sebagainya. Itulah gambaran dari namanya al-adat dalam ilmu Al-Quran atau ilmu hadis. Bapak Ibu bisa membahasnya, yaitu tentang al-adat, bilangan-bilangan di dalam Quran dan hadis, difahami betul-betul bilangan yang dimaksud menurut angka matematika kita, atau menunjukkan motivasi bahwa itu lebih besar dari yang disebutkan, karena Allah Maha melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Nah, hadirin wal hadirat, di dalam sejarah juga dikatakan bahwa yang membangun bendungan ini sehingga kesuburannya amat sangat luar biasa adalah nama raja yang tadi disampaikan. Saba itu nama laki-laki. Itulah yang pertama menjadi raja di negeri itu, yang dia punya 10 anak. Saba bin Yasjub. Namun kalau kita baca buku-buku tafsir, maka disebutnya bukan Saba, tapi Ratu Balkis. Bendungan Ma'rib.
Ya, itu Balkis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut karena saat itu masyarakatnya itu berebutan sumber air sehingga mereka bertikai bahkan saling membunuh. Maka dengan bendungan ini semuanya mendapatkan aliran air sehingga insya Allah semuanya dapat sumber air dan dapat digunakan untuk kebutuhan ya mandi, minum, untuk mengairi kebun-kebun, bahkan ternak mereka pun mendapatkan bagian. Nah, itulah inisiasi dari seorang raja Sabah bin Yasyub atau diriwayatkan dari Ratu Bilqis yang di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dua riwayat itu tidak ada masalah. Karena negeri Sabah memang pada masa itu juga Nabi Sulaiman lah yang diutus oleh Allah ke negeri Sabah. Namun ketika Nabi Sulaiman saat itu yang menjadi raja atau ratu adalah Bilqis. Kalau begitu mungkin sebelumnya ada Raja Sabah, nama orang Sabah, sebagaimana tadi riwayat dari Ibnu Abbas atau dari Farwah tadi. Berarti Sabah adalah yang pertama membangun kerajaan tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Bilqis. Nah, pada saat dilanjutkan oleh Bilqis, Ratu Bilqis, maka terjadilah masyarakat berebut sumber air. Karena itulah beliau membuat bendungan. Karena bendungan itu kan banyak sekali kemanfaatannya. Di antaranya tentu untuk mengaliri air ke berbagai kebun, tanaman. Ya. Ya. Namun kalau pakai begitu kan akan lebih bagus lagi. Ya. Sehingga dengan bangunan ini tidak khawatir dan tidak terjadi perebutan. Allah alam, kalau kita gabungkan antara dua riwayat, maka yang pertama memang Raja Sabah yang memerintah di negeri Sabah, kemudian setelah itu Ratu Bilqis dan yang membangun bendungan antara keduanya. Namun dikatakan di masa Ratu Bilqis karena saat itulah mencapai puncak kesejahteraannya. Ya, dikatakan puncak kesejahteraannya di masa Ratu Bilqis. Nama surat yaitu Sabah tersebut di ayat 15 di mana Allah menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda. Tanda apa? Tanda keagungan Allah di mana mereka itu mendapatkan banyak limpahan kenikmatan. Bukan di luar tapi di tempat kediaman mereka. Dua kebun sebelah kanan, jannatani an yamil, dan sebelah kiri washimal. Karenanya Allah perintahkan kepada mereka, kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rizki yang Allah anugerahkan. Washkuru, setelah makan jangan lupa bersyukur kepadanya, yaitu kepada Allah. Dan Allah gambarkan ini satu-satunya negeri yang disebut oleh Al-Quran baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang menjadikan ya ungkapan ayat ini adalah gambaran tentang negeri-negeri yang baik dan sejahtera. Nah, semuanya kita juga doa kita baldatun thayyibatun warabun ghafur dulu pernah ada di negeri Sabah, tapi tidak mustahil ada di negeri-negeri bahkan bangsa-bangsa hingga akhir zaman selama mereka betul-betul memanfaatkan atau menjadikan semua kenikmatan dari Allah dalam rangka beribadah dengan mensyukurinya. Jika tidak, setelah baldatun thayyibatun warabun ghafur berbeda lagi. Nah, ungkapan ini di ayat 15 menggambarkan betapa Allah juga mencintai mereka karena warabun ghafur, Allah Maha Pengampun. Tapi kebaikan dunianya baldatun thayyibah. Sehingga dibagi dua, baldatun thayyibah itu kebaikan yang bersifat materi, limpahan nikmat, karunia, bangunan, gedung dan sebagainya. Tapi ada nikmat yang bersifat batiniah, yang non materi, yaitu warabun ghafur. Berarti badan thayyibatunnya berdasarkan Rabbun Ghafur, bangunannya Rabbun Ghafur gitu ya. Kekayaannya karena bukan dari hasil-hasil yang kemaksiatan, melimpah ruahnya memang karena masyarakatnya ahli ibadah misalnya. Nah, disitulah gambaran yang Allah sebutkan untuk menunjukkan baldatun thayyibatun warabun ghafur itu ya dikatakan sebagai yang terbaik di sisi Allah, tapi
ketika Rabbun Ghafur, baldahnya Thayyibah. Ya, jadi kesejahteraan, kedamaian, ketenangan itu penting, harta itu penting, dunia itu penting. Tapi harus dibarengi dengan Rabbun Ghafur. Berarti apapun yang dilakukan adalah karena menjalankan tuntunan Allah. Nah, sebagaimana tadi ya, kata sabak juga ada di An-Naml 22 yang dikatakan tadi bahwa ada Ratu Bilqis, sehingga di zaman Nabi Sulaiman kerajaan Sabak dipimpinnya oleh Ratu Bilqis. Sebelumnya berarti ada Raja Sabak bin Yasjud tadi ya, sehingga disitulah dua maknanya. Nah, kata Sabak disebut juga di surat An-Naml 22. Fama kata ghairu ba'id, ya, Hudhud yang tidak hadir pada saat berkumpul di masa Nabi Sulaiman. Kemudian dia tidak lama ketika dicari oleh Nabi Sulaiman, dia datang dan berkata, ahad tu bibalam tuhiddi, aku mengetahui ada kaum yang belum diketahui oleh siapapun. Maka aku membawa berita dari negeri Sabah. Beritanya penting yang diyakini. Binabain yakin. Ada min sabain. Berarti negeri Sabah masa Nabi Sulaiman saat itu. Dan tentu nanti kisah-kisah di An-Naml menunjukkan ada ratu yang saat itu memimpin di kerajaan Sabah namanya Bilqis. Sehingga tidak bertentangan antara An-Naml 22 dengan sebelumnya surat Sabah ayat yang ke-15, malah nambah atau menguatkan. Berarti puncak dari kemewahan itu pada Ratu Bilqis. Namun ketika melihat kemewahan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis pun tidak bisa bicara banyak. Karena dibandingkan antara keduanya, maka Ratu Bilqis, kerajaan Sulaiman, kemewahan Nabi Sulaiman itu di atas rata-rata. Sehingga Bilqis akhirnya pula ya mau diajak oleh Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara medianya adalah kekayaan, kemewahan, dan keagungan Nabi Sulaiman. Sehingga nikmat itu menjadi bagian dari kebaikan. Seandainya dalam tanda kutip, kalau di berbagai sejarah-sejarah para nabi, Nabi Sulaiman memang Allah mewahkan karena ada tujuan atau hikmah, yaitu supaya negeri Sabah itu akhirnya beriman kepada Allah. Ketika melihat Nabi Sulaiman dengan kemewahan dan keagungannya, nggak bisa bicara banyak. Mungkin nggak bisa bicara sama sekali. Sampai dikatakan di surat An-Naml kan begitu. Sampai Bilqis pun atau Balqis pun akhirnya kewalahan. Ya, dianggap itu ada kolam, ada air. Padahal itu saking jernihnya ya lantai yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Lantai istananya saja dikhawatirkan itu air, sehingga dia angkat itu kainnya. Padahal dia adalah seorang ratu yang juga memiliki kerajaan yang super mewah. Namun dibandingkan dengan Nabi Sulaiman, itulah cara Allah untuk menunjukkan hidayahnya melalui kekayaan dan kemewahan. Sehingga tidak ada masalah dengan kekayaan, asalkan, nah tadi ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, asalkan lain syakartum, apalagi kalau seperti Nabi Sulaiman. Beliau menjadikan semua yang Allah anugerahkan akhirnya berbuah sebuah hal yang sangat besar, hidayatu Bilqis ya. Akhirnya Bilqis mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, negeri Sabah dikatakan kalau dalam sejarah berada di abad klasik 1300 sebelum Masehi, berada di wilayah Yaman kalau saat ini ya. Tentu sebagaimana tadi, karena hasil alamnya yang sangat melimpah, banyak orang berhijrah, bahkan bermitra dagang. Maka satu-satunya negeri yang disebut oleh Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maaf, negeri Mekah saja tidak disebut oleh Allah demikian. Allah menyebut negeri Mekah, wahazan baladil amin. Tapi negeri Sabah, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Hebat sekali itu ya. Madinah saja tidak disebutkan demikian oleh Allah. Nabi menyebutkannya Al-Munawwarah, yang bersinar, yang bercahaya. Meskipun secara ekonomi juga bagus,
Tapi dengan negeri Sabah tidak ada tandingannya. Berarti satu-satunya negeri yang pernah Allah anugerahkan kemewahan, kesejahteraan yang luar biasa adalah negeri Sabah. Barulah nanti setelah itu ada negeri yang mewah lagi. Namanya negeri Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, itulah gambarannya. Memang tidak salah Allah menggambarkannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah, repeh rapi, loh jinawi. Tapi ditambah Allahnya Maha Pengampun, berarti ada kasih sayang Allah. Namun sebagaimana tadi, akidah tentang kenikmatan itu penting. Kalau keimanannya baik tentang nikmat Allah, semuanya datang dari Allah, semuanya dimanfaatkan untuk Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, menghindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kenikmatan-kenikmatan itu akan berbuah kenikmatan-kenikmatan berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Namun sebaliknya, kalau nikmat itu disikapi dengan kufur, tidak menjadikannya lebih dekat dengan Allah, malah lebih jauh dari Allah, bahkan durhaka, bahkan memanfaatkan nikmat itu untuk dosa dan maksiat, maka inilah fa'arodu. Fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bijannatayhim. Mereka berpaling, tidak lagi mensyukuri nikmat Allah. Maka kami kirim kepada mereka banjir besar. Maka kalau banjir, kebun-kebun pun rusak. Dari 2 kebun yang tadi, akhirnya tidak menghasilkan yang manis, yang bermanfaat, malah buahnya itu pahit. Sebagaimana ada pohon asel atau pohon sider. Itu pohon yang buahnya memang tidak berguna gitu ya. Bukan hanya itu saja, setelah Allah jadikan banjir kan berarti nggak bagus. Hasilnya pun ya pahit, ya tidak berguna, padahal mereka butuh buah-buahan dan tanaman-tanaman. Ditambah oleh Allah, akhirnya ada banjir bandang. Bendungan yang tadi Ma'rib itu diinisiasi oleh Bilqis, maka itu jebol dan akhirnya terjadilah banjir bandang yang meluluh lantahkan negeri Sabah pada saat itu. Begitulah hasil akhirnya. Karenanya dikatakan amat sangat disayangkan jika mereka tetap pada awalnya dengan kenikmatan itu mereka syukuri, maka yang ada adalah tambahan nikmat. Namun amat disayangkan akhir dari kisahnya di ayat 17 dan ayat 18 malah mereka mendapatkan balasan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa tadi di masa Nabi Sulaiman memang Sabah dipimpin oleh Ratu Bilqis. Sebelumnya ia menyembah matahari dan bintang-bintang, kemudian akhirnya ya berbondong-bondong mengikuti dakwahnya Nabi Sulaiman sampai kurun waktu tertentu. Mereka masih beriman, mentauhidkan. Kemudian beberapa waktu setelah wafat Nabi Sulaiman, beberapa waktu setelah Bilqis juga mangkat, maka mereka kembali menyembah matahari dan bulan. Kemudian Allah mengutus 13 orang Rasul kepada mereka. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Berarti setelah Nabi Sulaiman, 13 orang Allah utus lagi. Untuk mereka kembali beriman kepada Allah. Tapi mereka tidak mau. Bahkan mereka mempersekutukan. Akhirnya Allah cabut. Berarti yang terjadi bahwa Allah menimpakan hukuman dengan seluruh kebun-kebun itu habis, itu pasca Balkis. Jadi setelah Bilqis mangkat, setelah Bilqis meninggal dunia, berarti Nabi Sulaiman juga wafat, maka saat itulah mereka melupakan Ratu Bilqis, melupakan Nabi Sulaiman. Mereka kembali ya mempersekutukan Allah. Dan akhirnya ayat tadi berlaku 17-18 itu berlaku setelah Bilqis wafat. Karena ada yang bertanya, kan itu di zaman Nabi Sulaiman. Iya, pada saat di zaman Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis mau mengikuti Nabi Sulaiman. Maka Allah tambahkan kesuburan-kesuburannya. Namun beberapa waktu setelah keduanya wafat, maka yang terjadi mereka tidak mau lagi. Kemudian Allah mengutus 13 Rasul, bayangkan. 13, bukan sedikit. Namun tetap, karena kan mereka menganggap bahwa setelah
Sulaiman wafat, setelah Bilqis wafat, kami masih sejahtera kok, kami masih dapat nikmat. Padahal 13 utusan itu kan untuk mengingatkan lagi. Jangan sampai apa yang sudah didapat itu hasil akhirnya adalah bukan kebaikan, namun keburukan dan keburukan. Hadirin wal hadirat, karenanya ayat ini juga Allah gambarkan di surat An-Nahl 112 dan 113. Allah membuat perumpamaan. Negeri yang dahulunya aman lagi tentrem. Rezekinya datang melimpah ruah dari segenap tempat, dari segenap arah. Kemudian penduduknya mengingkari nikmat Allah. Maka Allah merasakan kepada mereka libasal ju'i wal khauf. Bahasanya pakaian kelaparan dan ketakutan. Berarti 24 jam kan pakaian itu dikenakan. Ya, semua mengenakan pakaian. Dari tidur, dari beraktivitas, dari bermain, dari berwisata, dari apapun. Kecuali maaf ketika ya berada di kamar mandi saja. Tapi kan selalu dia berpakaian. Menunjukkan kelaparan itu 24 jam gitu ya. Ketakutan itu 24 jam. Kali sekian hari, kali sekian waktu. Masya Allah. Padahal kata Allah, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Sudah aman, tentrem, ya'tiha rizquha min kulli makan. Rizkinya datang dari berbagai arah. Fakafarat bi an'umillah. Mereka ingkar. Karenanya tadi dikatakan masalah nikmat ini masalah keimanan. Jika imannya baik tentang nikmat, insya Allah nikmat bertambah nikmat. Tapi kalau keimanan terhadap nikmat kurang baik, maka dikhawatirkan setelah nikmat itu adalah libasal ju'i wal khaufi, mereka kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan ayat tadi ya surat Saba 17-18 dengan An-Nahl. Berarti maksud dari surat An-Nahl adalah negeri Saba itu. Meskipun ada yang memahami ini umum, semua negeri yang dahulunya aman tentrem, rezekinya melimpah, kemudian kufur nikmat, Allah ganti dengan kelaparan dan ketakutan. Namun, jika difahami bahwa An-Nahl 112 dan 113 adalah penafsir atas surat Saba tadi, maka tidak ada masalah juga. Kalau begitu ada umum dan ada khusus. Umumnya semuanya, khususnya untuk negeri Saba yang Allah membuat perumpamaan tentangnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Tuhannya Maha Pengampun. Dalam bahasa Nabi Ibrahim, baladan amina. Nah, di masa Nabi Sulaiman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di masa Nabi Ibrahim, ketika beliau sampai di Mekah, Rabbij'al hadza baladan amina, negeri yang aman. Sehingga maksudnya adalah terpenuhi kebutuhan materi, baldatun thayyibatun, terpenuhi kebutuhan rohani, warabbun ghafur. Betapapun melimpahnya materi, kalau secara rohani kosong, itu tidak berarti. Meskipun secara materi melimpah, tapi kalau rohaninya kering, maka itu juga tidak berarti bagi Allah. Sehingga ayatnya dipadukan antara kebutuhan materi, baldatun thayyibah, warabbun ghafur, dan kebutuhan rohani. Kedekatan dengan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Sebagaimana juga kita menyebutkannya adalah materi dan rohani, lahir dan batin. Sehingga kalau terpenuhi dua-duanya, barulah itu gambaran dari negeri yang dulu pernah ada di masa Nabi Sulaiman atau Ratu Bilqis atau Raja Saba. Nabi Ibrahim menyebutkannya baladan amina. Tapi setelah itu juga doa Nabi Ibrahim, warzuk ahlahu minas samarot. Ya, kemudian ada anugerah. Dari anugerah yang tiada terkira kepada negeri Mekah saat itu dikabulkannya doanya Nabi Ibrahim. Ya, ini saking luasnya, ada bendungan itu Ma'rib namanya atau Arim, ya itu luar biasa kalau dirinci, panjangnya sekian ya, 620 meter, lebarnya 60 meter, tingginya 16. Itu betul-betul semua wilayah mendapatkan ya sumber mata air yang bagus. Bahkan ya dikatakan tadi ya bahwa Ratu Bilqis yang menginisiasi, namun ada yang mengatakan Raja Saba bin Yasjub yang pertama kali membangun bendungan itu. Selesailah kisah dari negeri Saba yang banyak digambarkan oleh para ulama sejarah
bahkan pula oleh para ulama tafsir. Berikutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mukjizatnya Nabi Daud disebut di ayat 10 dan ayat 11 surat Sabah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud yang bernama, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Berarti Nabi Daud adalah Nabi yang dikaruniai mukjizat, suaranya suara yang sangat merdu, yang sangat indah. Sehingga burung dan gunung pun bertasbih bersama Nabi Daud. Dalam riwayat, kalau Nabi Daud yang melantunkan kalamullah, wallahu alam kalamullahnya, yang jelas wahyu dari Allah, semua gunung terdiam, burung pun terdiam. Kemudian kalau Nabi Daud memerintah, ayo bersama-sama kita bertasbih, mereka bertasbih. Berarti burung dan gunung itu juga mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, setelah itu Nabi Daud pula diberikan oleh Allah mukjizat, kami lunakan besi untuknya, wa alanna lahul hadid. Berarti asal besi adalah keras. Namun Allah lah yang melunakkan. Bukan tangan Nabi Daud yang hebat. Nah, ini mukjizat itu dikembalikannya kepada Allah. Nabi Musa itu bukan tongkatnya yang hebat sehingga bisa membelah lautan. Bukan, yang hebat itu tangannya Nabi Musa. Tapi Allah jadikan tongkatnya itu mampu membelah. Nah, itu. Maka bukan tangannya Nabi Daud itu keras, kenceng gitu ya. Melebihi dari tangan-tangan semua manusia. Tapi besinya yang dilunakan. Berarti ketika dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam, besi itu langsung lunak. Sedangkan dipegang oleh siapapun besi yang sama, tetap besinya besi yang keras. Perlu membutuhkan alat-alat berat. Nah, disitulah gambarannya, sebagaimana Nabi Isa dapat menghidupkan yang sudah mati. Nabi Isanya manusia biasa, namun beliau diberikan kelebihan. Jadi yang membangunkan yang mati, yang menghidupkannya itu Allah, bukan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa menjadi lantaran oleh Allah agar seseorang yang sudah wafat bisa kembali hidup. Itu adalah mukjizat namanya. Maka karena besinya dilunakkan oleh Allah, maka Allah perintahkan, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah kenyamanannya. Anyamannya, maaf. Berarti kan setelah itu Nabi Daud, karena besi ketika dipegang itu lunak, ya beliau akhirnya sebagaimana orang menjahit, ya dibuatlah baju besi. Ya dibuat pola dan sebagainya. Dan Allah perintahkan, wa'malu sholiha, jangan lupa tetap beramal soleh. Itulah mukjizat Nabi Daud, disebutkan di surat Sabah 10 dan 11. Ada tasbihnya, ada suaranya, sehingga dikatakan dalam hadis, utitu mizmaron min mazamir Daud. Kata Nabi, aku juga diberi salah satu dari keindahan suaranya Nabi Daud. Berarti suara paling bagus Nabi Daud. Ya, kalau ada orang yang suaranya indah, itu tidak seberapa. Karena Nabi Daud, burung dan gunung pun dapat mengikuti lantunan dari keagungan suara Nabi Daud dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan setelah Nabi Daud, Allah gambarkannya Nabi Sulaiman, ayat 12 dan 13 berurutan. Nabi Sulaiman putra dari Nabi Daud. Kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Ya, maka perjalanan di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Ya, kalau kita mengikutinya, itu kita mungkin ya melakukannya sebulan. Tapi itu pada satu waktu yang sangat cepat. Karena angin ditundukkan oleh Allah agar Nabi Sulaiman dapat memanfaatkannya untuk perjalanannya. Demikian juga sore. Jadi pagi itu bisa sangat singkat, bisa sangat panjang. Tergantung angin kan. Ya, tentu kalau dahulu keadaannya demikian. Maka angin itu sebetulnya sudah dikendalikan oleh Allah. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah, mukjizat, angin ditundukkan. Kalau Nabi Sulaiman perintahkan angin ke kiri, angin itu akan ke kiri. Kalau diperintahkan angin itu ke kanan, dia pula ikut apa yang diperintahkan Nabi Sulaiman karena Allah yang menundukkannya. Kami alirkan cairan tembaga. Sebagaimana dahulu ayahandanya Nabi Daud,
ya, besi itu leleh, ini tembaga ya yang leleh di tangannya Nabi Sulaiman. Bahkan ditambah oleh Allah, sebagian dari jin ada yang bekerja, menunjukkan tidak semua. Karena jin, yang nanti kita bahas di surat jin, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dikatakan yang bekerja untuk Nabi Sulaiman adalah yang beriman. Namun ada juga yang tidak beriman, tetapi itu sebagian saja. Maka jin itulah yang membuat apapun, gedung tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar, ya, ada kolam, ada periuk. Ya. Tentu ini betapa agungnya kerajaan Nabi Sulaiman. Yang membuatnya bukan manusia, tapi jin. Teknologinya wallahu a'lam. Jadi istananya, gedung-gedungnya, patung-patungnya, karena ada beberapa patung, maksudnya di sini patung itu adalah tanda-tanda keagungan, ya, piring-piringnya dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang simbol-simbol lah, simbol-simbol, sehingga itulah keagungan dari Nabi Sulaiman dan itu mukjizatnya. Akhirnya adalah siapapun termasuk Nabi Sulaiman dengan keagungan dan mukjizatnya, termasuk Nabi Daud, semuanya pasti akan menghadapi kematian. Tidak ada yang kekal. Nabi dengan keagungannya, dengan mukjizatnya, dengan kekuatannya tetap akan wafat. Bagaimana dengan kita yang tidak diberi mukjizat? Tetap diberi nikmat, tapi di atas nikmat itu mukjizat. Para nabi dibekali mukjizat, dibekali oleh Allah wahyu, sehingga itulah menjadi media mereka membawa umatnya menuju kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wafatnya Nabi Sulaiman di ayat 14. Maka falamma qada alainal maut, ketika kami tetapkan kematian, madallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, saking agungnya. Dikatakan beliau ya di atas singgasananya duduk dan beliau mengenakan tongkat. Itu tidak ada yang tahu bahwa beliau sudah wafat beberapa waktu. Tapi melihat tongkat itu dimakan rayap dan kemudian tongkatnya jatuh, barulah orang tahu bahwa beliau meninggal. Maka karena tongkatnya tempat beliau meletakkan atau beliau menguatkan dengan tongkat, tongkatnya hancur karena dimakan rayap, beliau pun kemudian terjatuh. Maka jin baru tahu. Kenapa? Karena jin saat itu mencari-cari kelemahan dari Nabi Sulaiman. Mereka ingin ya memberikan informasi atau menjauhkan masyarakat dari beriman kepada Allah. Mereka mencari cara. Kalau jin itu tahu yang gaib, harusnya dia lebih tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Kalau Nabi Sulaiman sudah wafat, kan mereka akan mencari cara agar orang tidak percaya kepada Nabi Sulaiman. Karena iri dengkinya dari bangsa jin. Kok Nabi Sulaiman bisa ini, bisa memerintah kami, bisa mengerti bahasa semut dan sebagainya. Bahkan kami disuruh jadi ini. Sebagian tadi bangsa jin yang kufur itu mencari-cari. Seandainya Nabi Sulaiman ya atau seandainya jin mengetahui yang gaib, nah dia langsung ya saat itu dia sudah melakukan keburukan. Itulah 1 tahun baru diketahui wafatnya Nabi Sulaiman. Untuk menunjukkan kata Ibnu Abbas, jin tidak tahu yang gaib. Karena saat itu tersebar di zaman Nabi Sulaiman para jin yang tidak beriman kepada Allah menyebarkan berita bohong, berita hoax bahwa Sulaiman ya dengan begitu hebatnya bahkan mengendalikan kami, menjadikan kami bekerja itu karena dia punya sihir gitu ya. Maka di zaman Nabi Sulaiman di antara tantangannya adalah sihirnya para tukang sihir yang dimanfaatkan oleh jin yang ingkar kepada Allah. Namun terbukti dengan ayat 14 bahwa jin pun tidak tahu yang gaib, manusia pun tidak tahu yang gaib. Sehingga Nabi Sulaiman tetap di atas singgasananya duduk ya, berpangkukan pada tongkatnya, tongkatnya dimakan rayap, barulah Nabi Sulaiman terjatuh karena tentu tidak ada yang menopangnya. Padahal saat itu orang-orang tetap mengagungkan Nabi Sulaiman. Pada 1 tahun lamanya Nabi Sulaiman duduk. Wallahu a'lam. Itulah riwayat dari Ibnu Abbas. Tapi jangan dikaitkan dengan bagaimana itu jenazahnya. Karena syariatnya beda dengan syariat kita. Kalau kita ya harus segera
namun menunjukkan intinya bahwa bangsa jin dengan sekian banyak Allah berikan kelebihan, tetap dia adalah makhluk yang tidak mengetahui yang gaib, maka tidak mungkin dikaitkan antara keagungan Nabi Sulaiman dengan keagungan dari bangsa jin. Masing-masing mendapatkan keagungan atau keutamaan. Bangsa jin diberi keutamaan, bangsa manusia diberikan keutamaan, malaikat diberikan keutamaan, para nabi diberikan keutamaan. Keutamaan itu dalam rangka mensyukuri. Keutamaan para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bangsa malaikat tidak akan bermaksiat. Selalu menjalankan perintah Allah, selalu bertasbih, selalu menjalankan semua apapun titah perintah Allah. Bangsa manusia diberikan keutamaan, ilmu, akal, wahyu, dan sebagainya. Bangsa jin diberikan keutamaan. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Innahum yaronahu min haitsula taronahum. Mereka itu bisa melihat kalian, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Itulah masing-masing ada kelebihan. Hewan ada kelebihan, tumbuh-tumbuhan ada kelebihan. Alam ini juga Allah cipta dengan kelebihan. Ketika manusia menjadikan semua kelebihan atau keutamaan yang ada untuk kebaikan, maka baiklah manusia. Tumbuh-tumbuhan digunakan karena itu kebaikan. Pada alam banyak sekali kebaikan. Pada hewan banyak sekali keutamaan kebaikan. Pada bangsa jin pun demikian. Pada bangsa malaikat. Manusialah yang lebih agung dari semuanya. Bukan karena manusia yang diberikan keagungan lantas diam, tapi keagungan manusia itu dijadikan oleh manusia sebagai alat beribadahnya, media untuk beramal solehnya. Jadilah sepakat para ulama, manusia lebih agung, lebih unggul bahkan dari malaikat, tentu dari hewan, pasti dari alam ini. Tapi masing-masing punya keutamaan yang Allah sudah anugerahkan. Kalau manusia paling baik fi ahsani takwim, ciptaannya bentuknya paling bagus. Walaqad karramna bani Adam, Al-Isra 70, diberikan banyak kemuliaan, di antaranya akal, ilmu, itu hanya manusia. Belum lagi ditambah dengan hati, hanya manusia. Atas dasar itu, maka manusia tetap lebih agung, lebih mulia, lebih unggul, bahkan atas bangsa malaikat dengan semua keagungan. Jadi keagungan itu tidak menjadikan seseorang itu sombong, tapi dia meyakini semua keagungannya dari Allah. Kemudian setelah dia yakin dengan keagungan semua dari Allah, maka dia jadikan keagungan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Semua keutamaan kita, Bapak Ibu, semua kemuliaan manusia, semua anugerah dari Allah adalah media bagi kita untuk beribadah. Bahkan yang beribadah itu bukan hanya kita. Semua ini beribadah. Semua bertasbih. Makhluk pun bertasbih. Hewan bertasbih. Tanaman rumput itu bertasbih. Gunung bertasbih. Alam bertasbih. Bedanya manusia bisa lebih banyak. Bisa lebih beragam lagi tasbihnya. Bahkan bisa menjalankan berbagai jenis ibadah dan amal soleh. Sedangkan mereka dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitalah yang lebih mungkin, lebih banyak, lebih macam-macam menjalankan ibadah dan amal soleh pula. Karena itu manusia lebih unggul, lebih agung, lebih utama sekalipun atas bangsa malaikat, apalagi atas bangsa jin, apalagi bangsa hewan, apalagi bangsa yang bernama semesta alam. Mudah-mudahan tentu kita memaknai dan tadaburi surat Saba ini adalah sejarah di masa dahulu 1500 sebelum Masehi, dan itu sejarah yang panjang Allah abadikan tentu dengan sebuah hikmah. Maka tadabur itu kan artinya kita mengambil hikmah, kita mengambil pelajaran. Maka tadabur bisa dilakukan oleh siapapun karena kita mengambil hikmahnya, bukan menafsirkan. Kalau menafsirkan itu adalah kemampuannya para ahli tafsir. Menterjemah juga itulah mereka yang pakar bahasa Arab. Karena kita tidak memahami bahasa Arab dan kita tidak memahami tafsir, perintah Allah adalah afala yatadabbarunal Quran. Semua kita wajib mentadaburi. Tadabur itu
adalah kita menjadikan ayat-ayat Allah banyak pelajaran, banyak hikmah untuk kehidupan. Apa yang terjadi di masa dahulu itu semuanya pengajaran, dan pengajaran itu kita jadikan pedoman untuk kehidupan sekarang, demi kita insya Allah mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan di masa sekarang, dan tentu di masa-masa yang akan datang, paling puncaknya saat kita mendapatkan kebaikan yang agung di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa catatan dari tadabbur surat Saba yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan dan dirujuk ke berbagai ayat serta hadis-hadis dari Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in rahimahumullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Mohon maaf apabila ada khilaf. Jika ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan. Apakah tanya jawab tentang yang tadi disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang belum sempurna dari pembahasan-pembahasan tersebut. Saya kembalikan ke Ustaz Fauzi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khaira wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Dr. Atabik Lutfi yang sudah menyampaikan tadabbur surat As-Saba. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa resen ataupun via chat di kolom ya. Mungkin sebagai prolog Ustaz dari saya terkait dengan Saba ya sama Nabi Sulaiman, yang kalau bisa saya simpulkan ya dari yang disampaikan sama Ustaz Atabik itu, Saba itu dia bertahan dengan kesuburan dan segala karunia ketika zamannya Nabi Sulaiman sama Ratu Balkis ya. Nah, ketika sudah selesai, terus ada 13 rasul yang sempat dikirim untuk mengingatkan, akhirnya mereka diberikan azab ya. Nah, eh, kondisi ini bisa berlaku untuk semua negara ya, semua negara. Nah, apakah dengan dengan beberapa pekan ini kan ada bencana-bencana yang terjadi ya bencana-bencana yang terjadi. Nah, kalau menurut Ustadz Atabik itu, apakah bencana itu sekedar fenomena alam, ataukah bencana itu ada ya mungkin karena manusianya itu melakukan kehilafan atau kelalaian ya. Karena yang saya tahu zaman Nabi Muhammad itu sampai dengan hari kiamat itu kalau misalkan ada yang melakukan kemaksiatan nggak sebagaimana umat-umat terdahulu langsung diazab gitu ya. Sebagaimana apa namanya kaum Samud dan sebagainya. Nah, terus yang kedua ya fenomena ya Nabi Sulaiman, apakah dimungkinkan manusia itu bisa mengendalikan jin gitu, ataukah karunia hanya milik Nabi Sulaiman aja? Kan kalau sekarang yang berkembang ada orang-orang pinter tuh Ustaz. Wah, bisa dikendaliin itu. Terutama jin muslim ya, kalau jin kafir ya mungkin bisa ya. Bagaimana nih Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Bapak Ibu, Al-Quran itu edisinya lengkap. Tentang musibah pun lengkap, tentang nikmat pun lengkap. Kita akan bahas satu surat. Bahkan dari surat itu hanya beberapa ayat. Maka apa kata Quran tentang musibah dan bencana itu pasti lengkap. Kelengkapan itu pertama, semuanya adalah takdir Allah. Misalnya di surat Al-Hadid 22. Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun yang di bumi kalian atau untuk kalian, itu semuanya sudah tertulis fi kitabim min qabli an nabraha, di sebuah kitab, yaitu di Lauh Mahfuz, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan kita. Itulah perspektif yang pertama. Sehingga apapun yang terjadi secara iman kita adalah itu qada dan qadar Allah. Dan itu pasti. Namun Allah juga melengkapi pembahasan tentang musibah ini, bencana dan sebagainya, khusus untuk umat Nabi Muhammad.
Sedangkan umat terdahulu Allah punya ketetapannya. Untuk umat kita, umat Nabi ada ketetapannya. Umat dahulu Nabi Nuh selesai. Kaum Nabi Hud selesai. Kaum Nabi Lut juga selesai kecuali yang bersama nabinya. Nah, untuk umat Nabi Muhammad tidak. Maka Allah sebutkan misalnya di surat Asy-Syura 30. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang terjadi pada kalian bisa jadi karena tangan-tangan kalian yang tidak bertanggung jawab. Ada dua maknanya. Apa yang dilakukan manusia itu kan ada yang bersifat material, ya, misalnya buang sampah jadi banjir, itu kan material. Atau orang tidak peduli lingkungan, akhirnya lingkungan pun tidak peduli gitu ya. Tapi ada yang dilakukan oleh tangan manusia adalah dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan dosa, durhaka, itu fabima kasabat aidikum. Namun Allah katakan di akhir ayatnya, wa ya'fu an katsir, maaf. Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Sehingga kalau semua kesalahan kita langsung dihukum, sepertinya ya kita mungkin sama nasibnya dengan umat-umat terdahulu. Tapi Allah sampaikan untuk umat Nabi, kami maafkan banyak dari kesalahan kalian. Kalau semua kesalahan kita Bapak Ibu langsung dihukum, kayaknya kita mungkin tidak layak lagi melanjutkan hidup ini. Saking dosa dan maksiat kita yang sangat banyak. Apakah lahiriah, hablum minallah, hablum minal alam, hablum minan nas, dan hablum minal yang lain. Karena kewajiban kita tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas, hablum minal hayawan, hablum minal alam. Gitu ya. Karena kita memang sebagai pengelola, sebagai mustakmir dari bumi ini. Mau tidak mau, tanggung jawab kita bukan kepada manusia saja, bahkan kepada lingkungan, bahkan kepada keadaan sekitar kita. Itu perspektif yang kedua. Namun kemudian Allah tambahkan di surat Ar-Rum 41. Nah, ini masyhur. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahasanya daratan dan lautan. Kerusakan alam, kemudian terjadinya hal-hal yang tidak baik atau musibah dan bencana di daratan dan di lautan, kata Allah, atas perbuatan tangan-tangan kalian. Maka itu yang menguatkan bahwa sesungguhnya Allah tetapkan. Tapi ada yang dilakukan oleh manusia yang dengan ikhtiar manusia, itu ketetapan Allah bisa Allah berlakukan atau ketetapan Allah bisa tidak Allah berlakukan. Dikaitkan Al-Anfal 25 bahwa nanti yang dikenakan musibah atau hukuman jika Allah berkehendak bukan menimpa yang berbuat zolim saja, kata Allah, tapi semua kena. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khas. Kalau ada orang yang buang sampah atau kotoran ya, yang menyumbat sungai, kalau banjir itu bukan yang buang saja, yang nggak buang juga kena banjir. Karena tinggalnya berbarengan masalahnya. Kalau terjadi dosa dan maksiat, yang hukuman Allah atau musibah itu tidak hanya mengenai yang berbuat, tapi yang nggak berbuat juga akan dikenakan oleh Allah. Itu kaidah pula. Sehingga yang tidak berbuat itu mencegah yang berbuat. Yang berbuat menghindari perbuatan itu. Dan itulah perspektifnya supaya masing-masing betul-betul menjaga sekaligus mengajak orang agar menjaga pula. Kalau masing-masing begitu, sebagaimana Nabi menjaga, mengingatkan sahabat, sahabat pun sama mengingatkan semua penduduk Madinah saat itu, terjadilah alhamdulillah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun jika sebaliknya berlakulah sebagaimana berlaku pada kaum Nabi Saba, negeri Saba, bedanya memang tidak totalitas. Allah hanya menyebutnya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Al-Baqarah 154, 155, 156. Jadi kecil saja, bisyai'in itu kecil. Khusus untuk kita. Kecil ya, atau sedikit dari kekurangan harta, kekurangan jiwa, beda dengan dulu. Kalau dulu itu bukan bisyai'in tapi bikathirin atau bijami'i dengan semuanya. Habis semua,
hilang semua. Tapi Allah membahasakan untuk kita sebagai bukti kasih sayang Allah untuk umat Nabi Muhammad, bisyai'in, kecil sedikit, barang sebentar aja. Namun kecil sedikit sebentar, kalau itu dari Allah menjadi besar. Dan tidak boleh menganggapkan bisyai'in kecil, nggak boleh. Kalau itu hukuman, kecil apapun tetap adalah sebuah hal yang harus dihindari. Itulah banyak sekali ayat-ayat dan hadis tentang musibah, namun kita pahami secara kolektif ya, agar yang terjadi itu tidak terulang lagi, yang terdampak pula bersabar ya, kemudian yang tidak terdampak juga membantu, bukan malah saling menyalahkan. Akhirnya nggak ada yang dibantu, nggak ada yang terbantu kalau saling menyalahkan. Tapi jadilah itu sebagai muhasabah untuk semua. Muhasabah yang terdampak, ya mudah-mudahan Allah ya tidak memberikan lagi. Yang tidak terdampak juga mudah-mudahan tidak terdampak sebagaimana mereka terdampak. Masing-masing punya muhasabahnya ya. Yang tidak terdampak punya muhasabah. Tidak pula, oh kan berarti kita ini orang-orang baik ya, orang-orang soleh. Buktinya nggak kena-kena. Belum. Tidak boleh juga begitu. Karena kita tidak tahu. Kan semuanya ada di atas. Ya, qada dan qadar Allah tidak ada yang tahu. Yang jelas ikhtiar, ibadah dan amal soleh menjadi keniscayaan agar kita terhindar, sahabat kita terhindar, juga negeri kita insya Allah. Yang kedua tadi tentang apa tadi Ustaz Fauzi, lupa saya. Jin, Ustaz, jin. Oh iya, Nabi Sulaiman dikatakan mukjizat. Kalau mukjizat itu hanya untuk Nabi, untuk manusia memang ada karomah. Namun karomah itu di bawahnya mukjizat. Sehingga kalau ada manusia yang mengendalikan jin tidak mungkin. Tapi berinteraksi mungkin. Namun Allah mengingatkan manusia selain Nabi berinteraksi dengan jin itu lebih banyak madorotnya. Kita baca surat Al-Jin ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Justru kalau banyak berinteraksi, banyak bergaul dengan bangsa jin, itu menambah manusia durhaka kepada Allah. Jadi bukan nambah baik. Dan digariskan oleh Allah bahwa manusia itu tugasnya ke sesama manusia. Sebagaimana para nabi aja tugasnya kepada sesama manusia. Nabi Sulaiman hanya memanfaatkan bangsa jin sesuai dengan kehendak Allah. Tapi tugas Nabi Sulaiman tetap ke Ratu Balkis. Tugas Nabi Sulaiman tetap ke bangsa manusia. Maka kita diringankan. Tugas kita itu kepada manusia. Jadi kalau kita ikut ngurusin jin, itu nambah kerjaan. Dengan manusia aja belum tuntas. Sudahlah mereka sudah ada yang mengerjakannya. Gitu kan. Sesama mereka juga berinteraksi. Sesama mereka juga saling mengingatkan. Buktinya ada di zaman Nabi Muhammad. Mereka mendengar Quran, beriman, kemudian mereka kembali kepada kaumnya, mengajak beriman. Berarti sudahlah, itu tugas mereka. Alhamdulillah kita tidak dibebani tugas dengan bangsa jin. Kalau enggak kan kita, wah jangan-jangan jin di rumah belum sholat nih. Alhamdulillah, enggak ditanya. Yang ditanya, anakmu sholat belum? Yang ditanya, tetanggamu sholat enggak? Enggak ditanya jin yang di rumah. Karena di rumah kita banyak jin. Di rumah setiap kita. Bahkan Nabi mengatakan, setiap kita ada korin. Ya udah, korin kan Nabi mengatakan ada teman yang mendampingi kita. Lah selama kita tidak mengetahui secara pasti, selama kita tidak melakukan hal-hal yang mengganggu mereka, mereka pula tidak akan melakukan apapun. Dan tenang saja, bangsa jin tidak bisa membunuh bangsa manusia. Tapi khawatirnya, ya, minal jinnati wan nas. Bangsa jin bisa membisikkan keburukan, akhirnya manusia melakukan perbuatan buruk kepada sesama manusia. Nah, jadi itu liciknya jin. Dia nggak bisa bunuh kita. Tapi caranya dia cari manusia untuk mencelakakan kita. Dibisikkanlah, tuh temanmu itu kan sebetulnya begini. Akhirnya muncullah hasad, muncullah dendam. Nah, sehingga manusia sebetulnya yang melakukan perbuatan buruk kepada manusia. Karena alhamdulillah ketetapan Allah jin tidak bisa mencelakakan kita.
jin itu menggoda saja, membisikkan. Kalau yang tergoda, kalau yang terbujuk rayu, maka dia mengikuti apa kata jin, kata setan dari keburukan, dan kita lampiaskan keburukan itu kepada manusia karena kita juga tidak bisa melampiaskan ke bangsa jin kecuali bangsa jin yang masuk atau merasuk ke tubuh manusia, maka memang Nabi yang mengingatkan boleh kita meruqyah. Meruqyah itu bukan berinteraksi, tapi menyelamatkan manusia. Nah, beda ya. Jadi orang yang meruqyah manusia itu menyelamatkan manusia dari ya rasukan jin. Bukan dia bergaul dengan jin, enggak. Dia enggak bergaul. Sebagaimana kita tidak boleh ada orang tidak masuk rumah kita kok diusir-usir. Tapi kalau dia masuk rumah kita tanpa izin, mengambil, boleh mengusir, bahkan membela diri. Nah, jin, kalau dia tidak melakukan apapun kepada kita, ya sudah. Masing-masing berjalan pada garis jalannya. Nah, baru kalau dia ganggu kita, ganggu manusia, boleh diruqyah, karena dia ganggu. Tapi kalau dia nggak ganggu, nggak masuk ke tubuh manusia, ya udah. Ya, itulah ruqyah itu metodenya kan ada orang kerasukan, dan itu benar. Maka peruqyah berusaha menjauhkan jin ya dari merasuk ke tubuh manusia supaya manusia tenang beribadahnya, supaya manusia tidak dirasuk oleh jin. Nah, setelah tidak dirasuk ya udah selesai, nggak dilanjut lagi. Ya, kalau dilanjut lagi nanti khawatir jinnya malah seneng. Wah, ada mainan baru nih. Ayo kita lanjutkan. Maka peruqyah itu kan selesai. Setelah selesai baru dia ingatkan, Bu, Bapak, tolong jaga wudhu, ya, jaga ibadahnya, jaga zikirnya. Karena yang kerasukan biasanya yang jauh dari Allah. Kalau memang dia baik, ya tubuhnya bagus, rohnya bagus, spiritualnya bagus, setan nggak berani masuk. Maka lucu kalau setan itu masuk, berarti kitanya dimasukkan. Sama aja dengan rumah kita, ya. Tentu kita bentengi dulu, kita jaga, ikhtiar lah. Kalau tidak ikhtiar, ya nggak bisa disalahkan kalau dia masuk. Maka kita ikhtiar dari bangsa jin, menjaga diri, membentengi diri, termasuk anak-anak, kan orang tua yang bentengin. Oh itu bikalimatillahi tamah. Kalau ada bayi lahir kan doanya kita. Karena dia belum bisa membentengi, kan belum ada sholatnya, belum ada ibadahnya. Orang tualah yang membentengi. Sedangkan orang dewasa sudah bisa membentengi diri. Namun kadang-kadang bentengnya jebol ya Bapak Ibu. Kadang bentengnya kurang kukuh. Nah, perlu majelis ilmu lagi, perlu meningkatkan ibadah lagi. Karena ibadah itu benteng, nggak ada yang lain kok. Bentengnya cuma itu. Sehingga jin juga segan kepada kita karena bentengnya kuat. Ya sudahlah, orangnya juga baik. Dia nggak bisa mengganggu, nggak bisa menggoda atau menjerumuskan. Bisikan-bisikannya kan selalu ada. Tapi ini bisikan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini gangguan setan pasti ini. Karena kok nyuruhnya yang jelek-jelek. Nggak mungkin jin nyuruh yang bagus. Malaikat barulah ya mengarahkan kepada yang baik-baik. Sedangkan setan itu mengarahkan manusia yad'uhum ila wallahu yad'u ila jannati. Asyaiton yad'u ila nar. Ya, dia mengajak agar manusia itu nanti masuk neraka. Allah mengajak kita untuk ke surga. Itulah di situ nanti terjadi dalam bahasa ilmu tasawuf terjadi pertentangan antara ya bisikan setan dengan kebaikan kita dengan zikir Allah. Itu. Kalau kuat ya dia akan mental. Tapi kalau lemah ya dia yang akan kuat. Itulah sesungguhnya kita harusnya bersyukur Allah tidak membebankan ya kewajiban kita untuk ngatur, ngurus atau mengajak bangsa jin. Mereka sudah ada yang ngatur, ada yang ngurus dan ada yang ngajak. Cuman ada Nabi Muhammad saja memang itu khusus namanya mukjizat. Nabi pernah membaca Quran, didengar oleh bangsa jin, kemudian terjadi sedikit dialog, bangsa jin kemudian mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mukjizat untuk manusia. Para sahabat aja tidak pernah ya mereka bergaul. Ini para sahabat kan sudahlah orang-orang setelah Nabi paling mulia. Enggak bergaul dia dengan bangsa jin. Karena dia bergaul sama manusia aja masih belum selesai.
Buktinya setelah mereka wafat masih ada tabiin yang melanjutkan. Harusnya kan udah selesai nih sama manusia. Masih ada aja di antara manusia yang perlu mendapatkan ya banyak sekali kebaikan-kebaikan melalui kita. Kata Nabi, engkau menjadikan orang lebih baik atau mendapat petunjuk itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu kan kepada manusia. Sehingga prestasinya diukur oleh Allah dengan manusia, bukan dengan yang lain. Dengan bangsa jin tidak disebut prestasi oleh Allah. Tidak disebut prestasi. Kecuali Nabi yang diutus memang khusus. Tapi Nabi tidak ada yang diutus kecuali kepada manusia. Hanya Nabi Muhammad dalam hadis diutusnya kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Namun dibatasi oleh Allah lebih banyak kepada manusianya kan? Makanya Nabi sebelum wafat enggak ingat jin. Yang ada ummati, ummati, umatku, umatku. Itu manusia. Anisa, 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 wanita-wanitaku. Nah, asolah, asolah, solat, solat, solat. Ya, Nabi tidak mengingat jin, 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 gitu ya. Karena tentu tugasnya kepada manusia lebih banyak dan itulah prioritas kita, insya Allah, jika kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian insya Allah Bapak Ibu, jika tidak ada yang mau disampaikan, berarti dicukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan, kita akan bertemu insya Allah pekan depan. Sehat-sehat selalu, mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan, Dr. Raka Jazakumullah Budi. khairan kasiran Ustaz. Waalaikumsalam, baik, Jazakumullah insyaallah. khair Ustaz. Baik, Ya, alhamdulillah. kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillah, rabbil alamin. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Baik, Ustaz. barakallahu fikum semuanya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam.